Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofrita Nurmala Dewi, mahasiswi dari Universitas STIT Al-Kifayah Pekanbaru Riau. Video saya kali ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Metodologi Pengetahuan Kognitif PAUD dengan dosen pengampu Bunda Suci Habibah MPD dan penasehat akademik Bunda Nelia Guswanti MPD. Materi kali ini kita akan membahas tentang taksonomi Bloom. Pertama, pengertian dari taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom adalah struktur hierarki yang mengidentifikasikan skill dari tingkat yang terendah hingga tingkat yang tertinggi. Kedua, sejarah taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom pertama kali disusun oleh Benjamin S. Bloom. Kemudian pada tahun 1948, Bloom dan kawan-kawan mengemukakan bahwa sekolah hanya meminta siswa untuk mengutarakan hafalannya saja. Sementara kemampuan menghafal adalah kemampuan intelektual yang terendah dalam berpikir. Kemudian pada tahun 1956, Bloom dan kawan-kawan merumuskan 3 golongan atau 3 ranah kemampuan intelektual, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah fisikomotor. Pengertian ranah kognitif. Ranah kognitif adalah segala upaya yang menyangkut aktivitas mental atau otak. Ada 6 aspek ranah kognitif, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan yang terakhir penilaian. Yang pertama, aspek pengetahuan. Aspek pengetahuan adalah kemampuan seseorang dalam mengingat nama, istilah, ide, gejala, rumus-rumus, dan sebagainya. Contohnya, kemampuan seorang siswa dalam mengingat dan menghafal surat Al-Asr dan mampu menerjemahkannya dan menuliskannya secara baik dan benar. Aspek kedua, aspek pemahaman. Aspek pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti dan memahami sesuatu setelah mengetahui dan mengingat. Seseorang dikatakan memahami apabila ia mampu menguraikan atau merincikan suatu hal dengan bahasanya sendiri. Contohnya, kemampuan seorang siswa dalam menguraikan dan mengutarakan makna dari kedisiplinan sesuai dalam kandungan surat Al-Asr secara baik dan lancar. Yang ketiga, aspek penerapan. Aspek penerapan adalah kesanggupan atau kemampuan seseorang untuk menerapkan atau menggunakan ide-ide, tata cara atau metode-metode, prinsip-prinsip atau rumus-rumus dan sebagainya dalam situasi yang baru dan konkret. Contohnya, kemampuan seorang siswa dalam memikirkan tentang konsep kedisiplinan yang diajarkan agama Islam dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Yang keempat, aspek analisis.
Aspek analisis adalah kemampuan seseorang dalam merincikan atau menguraikan suatu bahan atau keadaan menurut bagian-bagian yang lebih kecil dan mampu memahami antara hubungan bagian-bagian yang satu dengan bagian-bagian yang lainnya. Aspek yang kelima yaitu aspek sintesis. Aspek sintesis adalah suatu proses yang memadukan bagian-bagian atau unsur-unsur secara logis, sehingga akan membentuk atau menjelma bagian atau pola yang baru. Contohnya, seorang siswa dapat membuat sebuah karangan tentang pentingnya kedisiplinan sesuai dengan ajaran agama Islam. Aspek yang keenam atau aspek yang terakhir adalah aspek penilaian. Aspek penilaian adalah suatu kemampuan seseorang untuk membuat pertimbangan pada suatu kondisi, nilai, atau ide. Misalkan, jika seseorang itu dihadapkan pada dua pilihan, maka ia akan mampu memilih satu pilihan yang terbaik sesuai dengan kriteria yang ada. Nah, dari 6 aspek ranah kognitif yang sudah kita bahas tadi, kemampuan intelektual yang terendah adalah aspek pengetahuan. Dan kemampuan intelektual yang tertinggi adalah aspek penilaian. Nah, sekarang kita masuk pembahasan tentang ranah afektif. Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, emosi, sikap, dan nilai. Terdapat 5 jenjang pada ranah afektif, yaitu menerima atau memperhatikan, merespon atau menanggapi, menilai atau menghargai, mengatur, dan karakterisasi dengan suatu nilai atau kompleks nilai. Menerima atau memperhatikan adalah kepekaan seseorang dalam menerima stimulasi dari luar dalam bentuk masalah, situasi, gejala, dan lain-lain. Menanggapi atau merespon adalah kemampuan seseorang dalam mengikutsertakan diri secara aktif dan membuat reaksi pada fenomena tertentu. Menilai atau menghargai adalah memberikan nilai atau penghargaan pada suatu kegiatan atau objek. Mengatur adalah mempertemukan perbedaan nilai sehingga terbentuk nilai baru yang universal yang membawa pada perbaikan umum. Karakterisasi dengan suatu nilai atau kompleks nilai adalah keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki oleh seseorang yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. Nah, ranah yang terakhir adalah ranah fisikomotor. Ranah fisikomotor adalah ranah yang menyangkut dengan aktivitas fisik seperti berlari, menari, memukul, melukis, dan lain sebagainya. Nah, itu dia 3 ranah yang kita pelajari dalam taksonomi Bloom. Apabila pada materi ini terdapat kekurangan, saya mohon dimaafkan ya. Terima kasih sudah menonton video saya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.